Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah masih membahas tentang tema Aku Menunggu Kamu Nak. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah ya. Kalau seandainya anak jauh dari orang tua. Tapi orang tua menginginkan seandainya nih anaknya lagi sekolah atau mungkin lagi berkarir. Nak kamu nikah deh nak ya. Kan udah umurnya gitu ya Ustaz Syam nih. Kayak kemarin Ustaz Syam contohnya gitu ya kan. Nikah lah nak. Kamu udah kepala berapa ini sebentar lagi kepala 3. Udah kepala 2. Adik-adiknya berkata cepatlah kak. Cepatlah kak, aku kapan nikahnya gara-gara kakak. Nah itu sih anak harus bagaimana nih. Apakah menuruti orang tuanya karena takutnya kalau nggak diturutin durhaka. Atau anak tetap fokus aja karena memang ini dia pengen berkarir Ustaz Syam. Mau nih menjelaskan bagaimana baiknya. Baik, tabi guruku Habibullah Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karimā. Setelah Allah memberikan perintah agar kita tidak menyekutukannya kepada selain Dia, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk langsung sholat, zakat, puasa, haji, umrah dan yang lainnya. Tapi Allah justru mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Justru di sini Allah tidak menyebutkan setelah engkau tidak menyembah selain Allah, engkau kejarlah karirmu atau kejarlah cita-citamu. Tidak, tapi Allah menginginkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Tersebutlah seorang pemuda. Pemuda yang hidup di zaman baginda Nabi SAW yang sangat ingin jumpa kepada baginda Nabi SAW. Namun ia merasa dilema karena ia harus merawat ibundanya yang sudah tua renta, dalam riwayat disebutkan juga seorang yang tidak mampu melihat atau tunanetra. Namun ternyata ibundanya mengetahui keinginan anak ini. Anak ini pun diizinkan oleh ibundanya untuk berjalan dari Yaman menuju Madinah untuk bertemu dengan baginda Nabi SAW. Berangkatlah pemuda ini menempuh perjalanan yang sangat panjang dan sangat lama. Sesampainya di depan pintu baginda Nabi SAW, ternyata baginda Nabi SAW sedang tidak berada di rumahnya. Atau sedang melakukan safar yang mungkin kepulangannya belum diketahui oleh sahabat yang ada. Maka anak muda ini pun menunggu Nabi SAW beberapa saat. Namun sembari memikirkan keadaan ibundanya. Bagaimana jikalau ibuku membutuhkan sesuatu dan tidak ada aku di sana. Sehingga pemuda ini pun pulang, tidak jadi bertemu dengan kekasihnya yaitu Rasulullah SAW. Pulanglah ia merawat ibundanya, meneruskan baktinya kepada ibundanya. Hingga terdengar kabar bahwa Nabi SAW pun telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau meninggal dunia. Ila rafiqil a'la. Maka ternyata ia tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Seketika itu pun ternyata rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala untuknya berangkat beribadah haji. Lalu ditemuilah ia oleh dua orang sahabat yang sangat dekat oleh baginda Nabi SAW, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah. Lalu ditanyakan, ada yang menitipkan salam untukmu dan kami meminta untuk bertemu denganmu. Kata pemuda ini, siapa ia? Ia adalah baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW, orang yang sangat aku ingin temui. Ia menyebut namaku, ia menyebut salam untukku. Aku sangat merindukannya, aku tidak sempat bertemu dengannya. Iya, dia menyebut namamu dan kami diminta untuk memohon agar engkau mampu untuk mendoakan kami. Siapa engkau? Saya adalah Umar bin Khattab, saya adalah Ali bin Abi Thalib. Engkau lebih mulia dariku. Kata mereka berdua, engkau lebih mulia dariku. Karena kata Nabi SAW, engkau majahulun fil ar lakin ma'rufun fis sama, masyhurun fis sama. Engkau tidak dikenal di buminya Allah tapi engkau terkenal di langitnya Allah. Disebabkan
disebabkan karena baktimu kepada orang tuamu. Maka kalau ditanyakan apa yang perlu untuk kita dahulukan, tentu kita dahulukan bakti kita kepada orang tua selama itu tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Jikalau perintah orang tua adalah menikah, menikah bukanlah maksiat, justru menikah adalah ibadah. Jikalau perintah orang tua tidak menyalahi daripada aturan agama, maka dahulukan perintah orang tua dibandingkan keinginan sendiri. Dan itulah ciri anak yang soleh, namun ternyata semua bisa didiskusikan. Masya Allah. Bisa didiskusikan ya. Bisa didiskusikan. Walaupun agak lama tetap nikah juga kan. Iya. Bisa-bisaannya anak aja. Anaknya aja Masya Allah. Yang penting orang tua gak kecewa. Betul. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi. Terima kasih banyak Ustadz Syam ya. Nah sekarang buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah. Anak ini ada titipan Allah. Namun gak semua yang namanya anak ini harus selalu meninggal setelah orang tuanya meninggal. Tapi ada juga banyak yang mengalami anaknya meninggal terlebih dahulu, selain itu orang tuanya masih ada. Nah pertanyaannya Bib, apakah anak yang sudah meninggal tersebut bisa membawa orang tuanya ke surganya Allah? Nah kalau seandainya bisa, bagaimana caranya Bib? Mohon izin menjelasannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bang Fadli. Silakan Bib. Mohon izin Guru Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini hal yang sangat luar biasa. Rasa kasih sayang yang tidak dapat disembunyikan. Sesuai dengan tema kita di hari ini, yaitu aku menunggumu nak. Yang mana orang tua sanggup menunggu anaknya di dunia maupun di akhirat. Dan subhanallah, saya teringat akan kisah para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana mereka menyaksikan sesuatu yang amat mengguncang jiwa. Ketika seorang ibu kehilangan anaknya. Di tengah medan perang yang sangat luar biasa, menyaksikan para kesatria-kesatria berbaris. Akan tetapi ada seorang ibu yang mencari, ya waladi, wahai anakku, wahai anakku, wahai anakku. Sehingga ketika ketemu seorang ibu ini dengan anaknya, sang ibu memeluk erat terhadap anaknya. Dan para sahabat seketika menjadi menangis semuanya. Maka Rasulullah SAW beliau bertanya kepada para sahabat, maafkakum, apa yang telah membuat kalian menangis? Ya Rasulullah, pemandangan yang sangat luar biasa. Kami menyaksikan kasih sayang seorang ibu yang merangkul terhadap anaknya dengan penuh kasih sayang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah wahai para sahabatku, sesungguhnya kasih sayangnya Allah melebihi daripada kasih sayang setiap orang tua terhadap anaknya. Maka dapat kita ketahui di sini sebagaimana yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita bahwa semua yang ada di dunia ini adalah titipannya Allah. Ketika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan hanya ucapan di mulut, akan tetapi ideologi, pemahaman yang merasuk ke dalam hati kita semuanya. Mudah-mudahan kita dapat mengikhlaskan terhadap keluarga kita, anak-anak kita, siapapun orang-orang yang kita kasihi yang telah meninggalkan kita, dan mudah-mudahan mereka semuanya yang akan menarik kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apa? Dengan syarat kita ikhlas melepaskan mereka karena Allah. Dan juga subhanallah, saya baca dalam beberapa kutipan dalam hadis-hadis yang dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali, penulis daripada kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan bahwa kelak di akhirat akan ada orang-orang yang ngambek. Di akhirat ada orang ngambek. Iya. Kenapa tuh? Cuma di akhirat, cuma orang ini doang nih Ustadz bisa ngambek. Orang ini doang. Mereka adalah anak-anak kecil yang meninggal duluan daripada orang tuanya. Oh, mereka kelak akan mengguncang-guncangkan pintu surga. Ketika apa? Ketika mereka mendapati orang tuanya nggak masuk ke dalam surganya Allah. Mereka nyariin, guncang-guncangin tuh. Masukin orang tua kami, kayak anak kecil kalau lagi ngambek. Minta mainan, iya minta ini. Kalau ini anak kecil nggak tahu diri. Mereka akan mengguncang-guncangkan pintu surga tersebut, meminta
orang tua mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Mudah-mudahan kita dan para penonton Islam itu indah dijadikan para penghuni surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Jadi jangan bersedih orang tua yang meninggal anaknya masih kecil ya. Insya Allah mudah-mudahan orang tuanya masuk surga semua karena anaknya. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran Bib ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Saya pernah dengar nih kalau bicara masalah tentang anak. Anak ini adalah juga salah satu tiket untuk orang tua masuk ke surga. Nah Masya Allah nih Ustadz Maulana. Saya mau coba tanya lanjut nih Ustadz Maulana nih. Siapa yang katanya kalau misalnya memiliki 3 anak perempuan lalu dia bersabar katanya. Terus dia pasti akan mendapatkan surganya Allah. 3 anak perempuan, ya Allah ya dia anaknya 3 perempuan lagi. Bisa aja. Terus apa sih keistimewaannya kenapa harus anak perempuan, anak laki kayak gimana Ustadz? Emang anak perempuan doang, mohon izin penjelasannya. Masya Allah, tabarak makasihnya ya Allah. Aku dikasih 3 anak perempuan. Ya Allah ya Allah. Amin, amin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelebihan merawat anak perempuan daripada laki-laki. Bagi yang tidak memiliki anak perempuan mungkin susah merasakan, membayangkan. Tapi kami ini yang memiliki anak perempuan, bahagianya bukan main punya anak perempuan. Dan ternyata, mohon maaf, kita cuma menjaganya. Menjaganya anak perempuan itu. Sampai datang laki-laki akan mengambilnya untuk jadi istrinya. Dan terputuslah kita. Karena ketika dia punya anak, nama suaminya di belakang nama anaknya. Ya Allah. Betul-betul sosok orang tua itu diberikan jaminan surga. Surga akan diberikan. Dan jaminan masuk surga diberikan kepada orang tua yang memiliki anak perempuan. Ya Allah ya Karim. Saya itu memandang anak-anak perempuan saya. Ya Allah. Ini makanya saya beritahu sama anak-anakku. Anwar ini akan menurunkan keturunan Abah. Tapi kalian anak perempuan Abah akan menurunkan keturunan suamimu nak. Oh gitu Abah? Iya. Dan kamu harus taat nanti sama suamimu. Udah lepas nanti Abah. Abah cuma mendidikmu sampai besar, sampai sekolah, sampai ada yang melamar, sampai selesai. Udahlah. Takut suaminya ntar gak ngasih izin ketemu abahnya gimana? Jangan dipancing lagi. Kita sudah berusaha ikhlas ini. Itu perasaan kita tuh. Melihat anak perempuan membesarkan. Karena memang mendidik anak perempuan gampang. Gampang mendidik, nurut. Tapi menjaganya anak perempuan itu luar biasa. Barang siapa yang bisa menjaga anak perempuannya. Sampai datang laki-laki untuk mengambilnya menjadi istrinya. Menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya. Maka jaminan sorga buat orang tua tersebut. Amin. Dan barang siapa yang memberikan perlindungan, nafkah, luar biasa. Akan berkata, kata Nabi akan bersama dengan Nabi. Menjadi sahabat Nabi di surga. Amin. Bagi seorang orang tua yang membiayai anak perempuannya. Menafkahi anak perempuannya. Maka Rasulullah mengambil. Engkau akan jadi sahabatku nanti di surga, di akhirat. Wah. Jadi kita di dunia tidak sempat jadi sahabat Rasulullah. Karena kita tidak hidup sesama Rasulullah. Kalau kita tidak pernah melihat Rasulullah. Tapi ada cara supaya kita menjadi sahabatnya Nabi. Mau tahu? Mau tahu? Biayai anak perempuanmu. Maka selamat bagi orang yang memiliki anak perempuan. Mas Ojim ini lagi Produser kita. Kenapa Ustaz? Lagi tugas, anak perempuan juga. Oh iya benar. Masya Allah. Masya Allah. IP juga nonton tuh. Oh, sidik dong, 2 anak perempuan. Iya Masya Allah. Orang gak tahu itu siapa sebutin produser kita 2. Produser juga, senior kreatif. Insya Allah bentar lagi jadi produser. Asprod. Maka perlindungan juga. Perisai dari api neraka. Bagi orang yang bisa menjaga 2, 3, 2, 1 anak perempuan. Masya 3 Allah. anak perempuan. Ada sahabat berkata, kalau saya cuma 2. Dapat juga. Dapat juga. Terus ada yang berkata, cuma 1. Kata Nabi dapat juga. Masya Allah. Ini enak banget, beruntung banget nanti yang nikah sama anak Ustadz Maulana. Masing-masing udah punya rumah. Kenapa? Oh ya alhamdulillah. Bisa dijualin rumahnya satu.
Ya, makasih banyak Ustaz Maulana atas penjelasannya. Muhammad. Masya Allah. Ya, buat jamaah Islam Tinda yang ada di rumah ya. Kita lanjut lagi nih. Sekarang kita kembali membacakan pertanyaan yang masuk. Kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Jadi ada rumah masing-masing itu bisa dijual-jualin sama suami anak-anaknya. Astagfirullah. Ayo, kita masuk ke pertanyaan dari Instagram ya. Dari @putriadela92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya izin bertanya. Ustadz katanya banyak anak banyak rezeki. Terus apakah benar rezeki orang tua ada hubungannya dengan anak? Gimana kalau orang tersebut belum punya anak? Belum punya anak Ustadz, apakah rezeki berkurang? Mohon dijawab guru. Nah ini banyak anak banyak rezeki. Katanya kalau rezeki ada hubungannya sama anak. Kalau nggak punya anak rezekinya berarti kurang dong. Nggak sebanyak orang yang punya anak. Bagaimana Bi penjelasannya Bi? Siap, baik. Kita jawab bersama ya, Bang Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini slogan yang sangat terkenal. Banyak anak, banyak rezeki. Apakah betul, apakah tidak? Nah, yang paling penting adalah kita memahami pemahaman yang suci. Sebagaimana yang diturunkan di dalam kitab suci Al-Quran dan juga pemahaman daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kita baca di dalam Al-Quran, Wallahu khairur razikin. Allah sebagai sebaik-baiknya pemberi rezeki. Di sini apa? Allah sebagai sebaik-baiknya pemberi rezeki. Perlu kita pahami ketika kita memahami Allah sebagai pemberi rezeki, bukan hanya sebagai pemberi rezeki, akan tetapi sebagai sebaik-baiknya pemberi rezeki. Mau anaknya banyak, mau nggak punya anak, mau bagaimanapun keadaan kita, yang paling penting sebagaimana yang disampaikan oleh para guru kita, diantaranya Ustadz Maulana tadi yang sampaikan adalah kita memiliki harapan, memiliki baik sangka yang teramat luar biasa, terutama kepada siapa? Kepada Allah. Nomor satu nih, kita bikin dulu baik sangka kita kepada Allah. Nomor dua baru kepada makhluk-makhluknya Allah. Biar apa? Biar nggak celaka kita dalam aktivitas, biar nggak celaka kita dalam perbuatan, biar nggak celaka kita dalam berpikiran. Nah ini perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan perlu diingat juga orang-orang yang banyak anak jangan sampai termasuk dalam pemahaman yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir. Bangga banyak anak. Oh, banyak anak nih, lihat nih kita punya anak, lihat tuh tetangga situ nggak punya anak, mandul segala macam. Jadi ngata-ngatain orang, waliyatubillahi ta'ala, jangan sampai hal tersebut. Nah juga Al-Quran juga memberikan kebaikan bagi orang yang punya anak, yang berbuat baik terhadap anaknya. Mereka yang termasuk di dalam doa, Rabbana hablana min azwajina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Jadikan daripada anak pasangan keluarga kita, daripada anak-anak kita apa? Penyejuk hati. Penyejuk hati bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Yang membahagiakan kita dunia wal akhirat. Dan juga perlu diingat, keluarga juga bisa jadi fitnah. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Perhiasan di dunia ini. Cuma sebagai tampilan aja. Harta kita sebagai tampilan, rumah megah sebagai tampilan, ya, anak-anak sebagai tampilan, ataupun sebagai ujian, waliyatubillah. Ada juga bisa jadi keluarga kita sebagai ujian. Ada nih banyak orang banyak anak, waliyatubillah, anaknya bermasalah kadang-kadang. Ada juga yang punya anak, banyak anak-anaknya membawa rezeki bagi dia, kebahagiaan bagi dia. Anak-anaknya menjadi orang-orang yang beruntung. Ini tergantung bagaimana pribadi masing-masing. Nah ini yang terakhir nih yang bahaya banget apa? Anak dan istrinya kelak menjadi musuh-musuh semua bagi dia. Musuh di dunia dan juga musuh di akhirat. Di dunia musuhan. Allah nggak pernah damai, nggak pernah akur sama anaknya. Nggak pernah akur sama istrinya. Di akhirat apa? Di akhirat mereka tarik-tarikan ke nerakanya Allah. Waliyatubillah. Nah ini perlu kita hindari. Bikinlah keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Dari mulai kita sekarang nih,
Jadiin keluarga kita keluarga yang akur. Jadikan mereka sebagai pelipur lara. Yang nyenengin kita. Yang bahagiain kita. Yang berharap kita semuanya kita menjadi ladang syafaat. Kita maupun anak kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal Alamin. Jadi Masya Allah ya Allah ini maha tahu. Buat orang yang belum punya anak ini jangan kecewa. Mungkin Allah berpikir lebih baik nggak punya anak daripada punya anak. Nanti akhirnya jadi mengecewakan. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Masya Allah terima kasih banyak Habib Abdullah atas penjelasannya. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih ada Tanya Dong Ustadz ya. Kita akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk. Yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan